وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ خَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِلْمُؤْمِنِينَ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabbihi wa mawala, amma ba'du. Para pemirsa Insan TV yang selalu dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla dan para pemirsa Ma'rifatul Islam, alhamdulillah, kali ini kami hadirkan kepada pemirsa semua ke ruang Anda untuk memperdalam ilmu syariat dari Allah Azza wa Jalla dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada program acara ini, kita akan menghadirkan seputar hukum bermain kartu remi. Baik para pemirsa Insan TV, kita simak dan ikuti bagaimana hukum bermain kartu remi atau kartu poker. Apakah dibolehkan walau tidak ada judi di dalamnya? Tetap di Ma'rifatul Islam, pengetahuan tentang Islam. Hukum bermain kartu remi, kami dapat merincinya menjadi 2 poin. Yang pertama, jika dalam permainan kartu tersebut terdapat unsur haram seperti dusta dan penipuan, perjudian, atau sampai meninggalkan kewajiban sholat jamaah, sholat Jumat, atau sampai meninggalkan kewajiban mencari nafkah. Jika sampai di dalamnya terdapat perjudian, maka terlarang berdasarkan dalil ini. لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر. Tidak ada taruhan dalam lomba kecuali dalam perlombaan memanah, pacuan unta, dan pacuan kuda. Hadis riwayat Tirmizi nomor 1700, An-Nasai nomor 3585, Abu Daud nomor 2574, Ibnu Majah nomor 2878 dinilai sahih oleh Syekh Al-Albani. عن عائشة أنها كانت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، قالت فسابقته على رجلي، فلما حملت اللحم سابقته فسبقني فقال هذه بتلك السبقة. Dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau menceritakan bahwa ia pernah bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam safar. Aisyah lantas berlomba lari bersama beliau dan ia mengalahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tatkala Aisyah sudah bertambah gemuk, ia berlomba lari lagi bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun kala itu kalah. Lantas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ini balasan untuk kekalahanku dahulu." Hadis riwayat Abu Daud nomor 2578 dan Ahmad jilid 6 nomor 264. Syekh Al-Albani mengatakan bahwa hadis ini sahih. Berdasarkan 2 dalil di atas, maka lomba yang dibolehkan dengan taruhan hanyalah 4 lomba, yaitu lomba memanah, pacuan unta, pacuan kuda, dan lari. Selain itu, tidak diperbolehkan dengan taruhan. Jika ada permainan kartu yang di dalamnya memasang taruhan, maka tidak dibolehkan alias haram. Yang kedua, jika lepas dari hal yang terlarang, para ulama berselisih pendapat. Ada yang membolehkan, namun kebanyakan ulama belakangan seperti ulama Komisi Fatwa Kerajaan Saudi Arabia, Al-Lajnah Ad-Daimah, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, begitu pula guru kami, Syekh Dr. Sa'ad bin Nasir As-Satri, mengharapkan permainan ini meskipun lepas dari penipuan, perjudian, maupun melalaikan kewajiban. Di antara alasan kenapa sampai dihukumi haram yaitu antara lain, yang pertama adalah dapat menimbulkan permusuhan dan saling benci yang bermula dari ejekan. Yang kedua, bisa saling mencela dan melaknat, bahkan menjurus pada dusta dan sumpah kotor. Yang ketiga, dikiaskan atau dianalogikan dengan hukum dadu. Kartu yang keluar ketika pertama kali dikocok, untung-untungan, karena ada yang beruntung mendapatkan kartu yang bagus, dan ada yang terus merugi. Demikian pula dengan permainan dadu. Kias dengan dadu. عن سليمان بن بريدة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لعب بالنردشير فكأنما صبغ يده في لحم خنزير ودمه.
Dari Sulaiman bin Buraidah dari ayahnya Nabi SAW bersabda, barang siapa yang bermain dadu, maka ia seakan-akan telah mencelupkan tangannya ke dalam daging dan darah babi. Hadis riwayat Muslim nomor 2260. Imam Nawawi mengatakan bahwa hadis ini menunjukkan haramnya bermain dadu karena disamakan dengan daging babi dan darahnya. Imam Nawawi pun mengatakan hadis ini sebagai hujjah sebagai Syafi'i dan mayoritas ulama tentang haramnya bermain dadu. Syarah Sahih Muslim jilid 15 nomor 15. عن أبي موسى الأشعري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لعب بالنرد فقد عصى الله ورسوله. Dari Abu Musa al-Asy'ari, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang bermain dadu, maka ia telah mendurhakai Allah dan Rasulnya. Hadis riwayat Abu Daud nomor 4938 dan Ahmad jilid 4 nomor 394. Syekh Al-Albani mengatakan bahwa hadis ini hasan. Dari Abu Abdirrahman, ia berkata bahwa ia mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, permisalan orang yang bermain dadu, kemudian ia berdiri, lalu sholat adalah seperti orang yang berwudu dengan nanah dan darah babi. Kemudian ia berdiri lalu melaksanakan sholat. Hadis riwayat Ahmad, jilid 5, nomor 370. Syekh Syu'aib Al-Arnaud mengatakan hadis ini dhaif. Dikisahkan pula bahwa Sa'id bin Jubair ketika melewati orang yang bermain dadu, beliau enggan memberi salam pada mereka. Malik berkata, barang siapa yang bermain dadu, maka aku menganggap persaksiannya batil. Karena Allah Ta'ala berfirman, فَذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ فَأَنَّى تُصْرَفُونَ. yang artinya, tidak ada setelah kebenaran melainkan kebaikan. Quran Surat Yunus ayat 32. Jika bukan kebenaran maka itulah kebatilan. Al-Jami li Ahkamil Quran jilid 8 nomor 259. Begitulah para pemirsa Ma'rifatul Islam tentang hukum bermain kartu remi. Semoga kita terhindar dari hasutan syaitan yang menjerumuskan kita untuk meninggalkan sholat hanya untuk kesenangan dunia. Sampai bertemu di episode-episode selanjutnya dan pembahasan yang lebih menarik lagi dalam acara Ma'rifatul Islam, pengetahuan tentang Islam. Semoga bermanfaat dan hanya Allah yang memberi taufik. Wallahu alam bishawab. Subhanaka wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ. خَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِلْمُؤْمِنِينَ.